Kita awali informasi siang hari ini dari Gianyar, Bali. Pasca terbakarnya Pasar Umum Belah Batu, ratusan pedagang akan direlokasi ke pasar sementara. Pedagang mengaku mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Sementara itu rumah warga yang berada tepat di sebelah Pasar Belah Batu juga ikut terbakar. Pemirsa, inilah kondisi Pasar Umum Belah Batu Gianyar pasca terbakar pada Selasa sore. Bangunan hangus tak tersisa karena kobaran api yang sangat besar dengan cepat merambat membakar kios pedagang. Petugas kepolisian melakukan penjagaan ketat di area pasar. Warga pun juga dilarang untuk mendekat ke lokasi kejadian. Rencananya 629 pedagang akan segera direlokasi ke pasar sementara agar mereka bisa berjualan kembali. Hingga kini petugas kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kebakaran. Pasar Umum Belah Batu Gianyar, Bali terbakar pada Selasa petang. Puluhan mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian untuk memadamkan api. Petugas sempat kesulitan pemirsa karena kobaran api yang cukup besar, bahkan petugas harus secara bergantian melakukan pengisian air tangki. Akibatnya tak banyak pedagang yang sempat menyelamatkan barang-barang mereka. Kebakaran ini menghanguskan 602 kios dengan kerugian mencapai miliaran rupiah. Pemirsa, dua pelaku begal dihajar massa di Salemba, Jakarta. Keduanya dihajar setelah korban teriak minta tolong. Udah bang, kita nggak bisa menakin diri kita di sini bang. Kita redain aja. Aksi begal yang dilakukan oleh dua orang pelaku berhasil digagalkan warga. Korban yang saat itu berada di kawasan Salemba, Jakarta Pusat berteriak minta tolong. Warga pun langsung datang menangkap dan menginterogasi dua pelaku begal sepeda motor. Sebelum tertangkap, pelaku sudah mengikuti dan berusaha merampas motor korban sejak dari Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Dua orang naik motor NMAX, terus akhirnya ketemu di kejadian di lampu merah Salemba, nabrak trotoar. Dari kejauhan banyak yang teriak, begal, begal, begal. Saya kejar, dapat. Akhirnya dari pihak kepolisian. Dua pelaku akhirnya diserahkan kepada polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Jakarta, Helmi Sajengbati, iNews melaporkan. Nekat beroperasi pada siang hari, seorang pelaku curanmor babak belur dihakimi massa setelah tertangkap basah saat mencongkel motor korban. Aksi pencurian ini terekam CCTV. Aksi pencurian motor di kawasan Ruko Citra 7 Kalideres, Jakarta Barat terekam CCTV. Dalam rekaman, dua pelaku nekat beraksi pada siang hari dan memastikan kondisi sepi. Namun naas saat aksi pencurian kepergok pemilik motor. Pelaku yang panik berusaha melarikan diri naik ke motor rekannya, tapi tidak berhasil. Pelaku ditangkap warga dan petugas keamanan, sementara satu pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Yang pelaku dua orang. Pelaku dua, yang satu kabur. Yang satu temennya. Motor, yang satu yang ngambil. Iya, yang kena yang satu, yang ngambil kendaraan yang kagak yang ketahuan sama warga. Pelaku nggak bawa senjata, Pak? Yang pelaku kagak bawa. Cuma kunci TRL doang, ya apa? Kunci T doang. Iya, kunci T doang, bawa itu doang, kunci T yang ketahuan. Saat ini kasus pencurian tersebut ditangani Polsek Kalideres, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Dua organisasi kepemudaan di Deli Serdang, Sumatera Utara terlibat bentrok yang dipicu permasalahan lahan. Akibat aksi anarkis ini, satu unit rumah mengalami kerusakan dan seorang warga terluka. Dua organisasi kepemudaan terlibat bentrok di Jalan Afnawi Nuh, Percut Seituan, Deli Serdang, Selasa sore. Akibatnya satu unit rumah dan angkot rusak, serta seorang warga mengalami luka. Tim gabungan dari Polsek Percut Seituan dibantu dengan TNI dan Polrestabes Medan langsung turun untuk membubarkan massa yang bertikai. Menurut polisi, bentrokan antar kedua ormas ini dipicu akibat perebutan kepemilikan lahan seluas 4 hektar. Adanya lahan
merasa kedua organisasi tersebut mengklaim memiliki lahan tanah seluas 4 hektar lebih. Sementara itu, pemirsa, eksekusi rumah dan lahan di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara juga berlangsung ricuh. Pemilik menolak dieksekusi karena merasa tidak pernah menjual rumah mereka kepada penggugat. Kericuhan terjadi saat jurusita Pengadilan Negeri Simalungun, Sumatera Utara mengeksekusi rumah dan lahan seluas 544 meter persegi di Kecamatan Hutabayu Raja, Kabupaten Simalungun. Pemilik rumah bahkan histeris saat petugas menjalankan eksekusi. Pemilik menolak eksekusi karena merasa tidak pernah menjual rumah dan lahan mereka. Dan kepada penegak hukum, karena saya tidak pernah menjual tanah sama orang itu, sama si Monang Mangucong. Itu tanah warisan dari orang tua. Jangan karena orang miskin, kami orang tidak mampu, yang tidak bisa menuntut apa-apa. Kami apa-apa. orang yang tidak mampu, jadi kami tidak bisa menuntut Tolong apa-apa. perhatian. Untuk nomor 1741. Dalam putusan pengadilan, penggugat Monang Simangunsong memenangkan perkara dan berhak atas tanah dan rumah yang disengketakan. Meski sempat ditolak, eksekusi tetap dilaksanakan. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, bocah berusia 10 tahun di Medan, Sumatera Utara meninggal dunia usai digigit anjing peliharaan tetangganya. Diduga pagar rumah milik anjing, pemilik anjing tidak tertutup rapat sehingga anjingnya keluar rumah dan menyerang korban. Kasus ini tengah dalam pemeriksaan Polrestabes Medan. Suasana duka masih terlihat di rumah keluarga MR, bocah berusia 10 tahun yang tewas usai digigit anjing milik tetangganya. Korban digigit anjing Kamis lalu. Saat itu pelajar kelas 4 SD ini melintas di depan rumah tetangganya. Tiba-tiba anjing keluar dari rumah tetangganya dan langsung mengejar serta menggigit paha korban. Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Pusat Adam Malik Medan untuk mendapatkan perawatan. Beberapa hari kemudian bagian kaki korban yang digigit anjing lumpuh. Korban juga hilang ingatan dan terus buang air besar. Dan minggu sorenya korban pun meninggal dunia. Almarhum ini melintas di rumah terduga hari Kamis tanggal 10 ya Bang. Nah lalu di rumah terduga ini terbukalah pagarnya itu. Nah karena si terduga ini mau beli air galon lah. Nah lalu almarhum ini lewat, anjingnya lepas. Sementara itu, anjing yang menggigit korban sudah diamankan di kantor polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pembunuh istri dan anak kandung di Kutai Timur, Kalimantan Timur ditangkap polisi. Motif pelaku masih diselidiki pihak kepolisian. Abdul Khair berhasil ditangkap polisi setelah terbukti menghabisi nyawa istri dan anak kandungnya yang masih berusia 1 tahun di Desa Sepaso Barat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Sejumlah barang bukti berupa senjata tajam, ayunan tempat bayi dibunuh, dan bantal milik korban sudah diamankan. Polisi masih mendalami motif pembunuhan. Pelaku belum bisa dimintai keterangan karena masih psikologisnya masih belum baik lah, memberontak dan mencoba untuk melakukan bunuh diri, ya gitu. Jadi ditemukan ada sayatan di leher sama melukai alat kelaminnya sendiri. Selain membunuh istri dan anak kandungnya, pelaku mendatangi Masjid Al-Ihya yang tidak jauh dari rumahnya dalam keadaan telanjang. Pelaku kemudian menyerang jemaah masjid. Warga yang melihat kejadian langsung menangkap pelaku dan diserahkan ke polisi. Berniat melaporkan aksi Abdul Khair ke keluarga, warga justru menemukan 2 jenazah di dalam rumahnya. Dari Kutai Timur, Kalimantan Timur, Mas Kardiansyah, iNews melaporkan. Ya, motif dari pelaku pembunuhan ini masih dalam penyelidikan dan kita akan update terbaru terkait kasus ini, apa sebenarnya yang berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian. Betul sekali, bersama dengan kami sudah tergabung ada Kasat Reskrim Polres Kutai Timur,
AKP Abdul Rauf. Selamat siang Pak Abdul. Ya, selamat siang Mas. Baik, Pak Abdul, apakah sudah diketahui motif dari pembunuhan yang dilakukan kepada istri dan anaknya sendiri ini, Pak? Baik, jadi terima kasih saya sampaikan kepada pemirsa bahwa perkembangan terkait dengan perkara yang melibatkan saudara Abdul Rauf ini untuk pemeriksaan kita mencoba kemarin, dan hari ini juga akan kita lanjutkan pemeriksaan untuk mendalami terkait dengan motif daripada tersangka ini melakukan penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya anak dan istri yang bersangkutan. Untuk motif daripada tersangka sendiri, yang bersangkutan mengaku memiliki beban hutang di beberapa rekan atau teman yang bersangkutan, kemudian itu masih bersyukur dan kemudian memiliki beban psikis kepada bersangkutan. Kemudian di sore harinya, pada hari Minggu itu, yang bersangkutan berniat untuk pergi ke belakang rumah untuk merintis atau membersihkan rumput-rumput, sehingga yang bersangkutan mengambil parang yang biasa digunakan untuk berkebun ini, kemudian dihalangi oleh istri saat itu. Saat itu yang bersangkutan berniat untuk melepaskan stres, namun karena ada istri yang menghalangi, dan saat itu beliau sudah hilang akal dan pikiran sehingga menjadi buta. Baik. Yang bersangkutan mengakui bahwa tidak sengaja untuk mengenai istrinya maupun anaknya saat itu. Oke, Pak Abdul, pelaku juga sempat mampir ke masjid. Apa sebenarnya tujuan pelaku datang ke masjid? Apakah juga untuk menyerang warga? Baik, jadi dalam kondisi yang sudah kalah kabur, pelaku kabur keluar dari samping rumah jendelanya, kemudian sempat menghadang warga, namun warga tersebut menghindar. Kemudian pelaku ini secara random kemudian kabur ke arah kanan menuju masjid. Kemudian beliau yang bersangkutan juga tidak sadar bahwa telah berada di masjid, kemudian menyerang daripada seorang ustadz yang ada dalam masjid tersebut. Baik, Pak Abdul, diketahui pelaku tidak sadar dan juga diliputi rasa stres. Apakah dia berada dalam pengaruh alkohol? Untuk pengaruh alkohol sama sekali tidak ada saat itu. Murni memang karena yang bersangkutan dalam kondisi psikis yang sangat tertekan. Baik, apakah pihak kepolisian juga melibatkan psikolog untuk mewawancara pelaku? Karena tadi ada beberapa kondisi psikologis yang awalnya ini sempat mengganggu pemeriksaan, Pak Abdul. Baik, untuk rencana tersebut tetap akan kita lakukan jika dalam pemeriksaan nanti hari ini tidak berhasil, kemudian dari penyidik masih kurang mampu mengumpulkan alat bukti yang lain, maka tentunya kita akan mengambil alternatif untuk pemeriksaan ahli kesehatan kejiwaan. Baik, Pak, kami ingin konfirmasi, Pak Abdul, ada informasi yang beredar bahwa ternyata suami ini membunuh istrinya karena ada bisikan dari hal-hal yang tidak diketahui atau mungkin ilmu hitam. Apakah ini benar, Pak Abdul? Untuk pemeriksaan sampai hari ini, hal tersebut belum dapat dibuktikan dengan keterangan saksi ataupun sumber belum dapat terpercaya, sehingga posisi saat ini bahwa hal tersebut kita masih belum yakini kebenarannya. Baik, dengan jatuhnya korban, berapa pasal dan juga hukuman penjara yang akan dijatuhkan kepada pelaku? Kepada pelaku, Mbak, ini kita kenakan pasal 338 atau 340 dalam hal ini pembunuhan, yang dimana ancamannya adalah maksimal hukuman mati. Baik, terima kasih AKP Abdul Rauf, Kasat Reskrim Polres Kutai Timur telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, polisi kembali menggeledah karaoke tempat Sekda Nias Utara ditangkap. Petugas kembali menemukan ratusan ekstasi yang disimpan di lokasi karaoke. Sebelumnya, Sekda Nias Utara, Yafeti Nazara, diamankan di tempat karaoke bersama 5 wanita dan 2 pejabat BUMD. Polisi kembali menggeledah karaoke tempat Sekda Nias Utara ditangkap. Petugas Sat Narkoba Polrestabes Medan turut membawa MP yang merupakan pengedar narkoba.
Di lantai 4, tersangka menunjukkan tempat penyimpanan ratusan pil ekstasi yang dijualnya ke pengunjung karaoke. Yang bersangkutan statusnya semacam, memang murni dia pengedar, dia bukan karyawan, bukan manajemen, yang mana bersangkutan memang berdasarkan keterangannya dia mengedarkan narkotika jenis ekstasi itu di karaoke tersebut. Berarti selalu di tempat yang sama? Bahkan yang bersangkutan tinggal di dalam situ. Kasus ini turut menyeret Sekda Nias Utara Yafeti Nazara. Ia resmi ditahan setelah tes urinnya dinyatakan positif mengandung narkoba jenis ekstasi. Selain diterapkan sebagai tersangka, Yafeti juga dicopot dari jabatannya. Saat ditangkap, Yafeti kedapatan tengah pesta narkoba bersama 5 wanita dan 2 orang rekannya, pejabat BUMD. Sementara itu, Sekda Nias Utara memilih bungkam saat dikonfirmasi. Udah berapa tahun jadi sekda, Pak? Udah berapa tahun jadi sekda, Pak? Pak, Pak, benar Pak, sekda Pak, Nias Utara Pak. Pak, benar ya Pak? Benar Pak ya. Pak mengaku staf apa Pak? SN Dinkes Pak. Pak Sekda, ngomong Pak Sekda. Ini Pak, aturannya Pak. Berapa butir memakai narkoba Pak? Pak, ada seringnya Pak ke bosku itu Pak ya? Pak. Dari tempat karaoke, polisi menemukan total 285 butir pil ekstasi di tempat karaoke yang dijual manajemen dengan hasil mencapai 17 juta rupiah. Polisi juga akan mencabut izin usaha karaoke karena menjadi tempat peredaran narkoba. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, musisi Anji ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkoba jenis ganja. Anji kini ditahan dan masih menjalani pemeriksaan lanjutan di Polres Jakarta Barat. Kasus dugaan penyalahgunaan narkotika yang menjerat musisi Erdian Aji Prihartanto alias Enji memasuki babak baru. Polisi menetapkan status tersangka kepada Enji. Dari hasil tes urin, Enji positif mengkonsumsi ganja. Enji kini ditahan di rutan Mapolres Jakarta Barat. Enji dinilai kooperatif selama pemeriksaan dan mengakui penyimpanan barang bukti lain di Bandung, Jawa Barat. Positifnya di cek urin adalah THC. THC itu tetrahidrokannabinol itu kalau di bahasa awamnya ganja. Anggota kami itu juga sudah melakukan pengembangan. Jadi ada 2 TKP berarti tempat kami mengamankan barang bukti. Yang pertama kemarin di Cibubur, kemudian anggota kami melakukan pengembangan, didapatkan lagi barang bukti di Bandung, ya, di wilayah Bandung. Rencananya pihak kepolisian akan menggelar konferensi pers terkait hasil penyelidikan siang nanti pada pukul 2. Sebelumnya, Enji ditangkap di studio pribadinya di kawasan Cibubur, Jakarta Timur pada Jumat malam. Dalam penangkapan tersebut, polisi menemukan 8 batang ganja siap konsumsi. Dari Jakarta, Nadia Raisa, Didit Oktavian, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Ratusan makam COVID-19 di TPU Cikadut, Bandung dibongkar setelah surat bebas COVID-19 dari rumah sakit dikeluarkan. Informasi selengkapnya usai jeda berikut.